Oke, baik. Selamat malam semuanya, sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia ya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, senang sekali jumpa dengan Anda semua di acara spesial kita malam hari ini yaitu AWM Vagansa ya. Jadi sebagai informasi buat rekan-rekan sekalian, saya Jun, General Manager dari AWM Star Life ya. Selamat datang untuk Anda mungkin yang baru pertama kali mendengarkan Zoom ini atau nanti yang menonton rekaman ulang daripada Zoom AWM Vagansa kita ini ya. Jadi malam hari ini seperti biasa AWM Vagansa adalah acara ngobrol santai kita ya bersama dengan para peraih reward di AWM Star Life teman-teman sekalian ya. Dan sebagai informasi buat Anda bahwa di AWM Star Life ya peringkat yang awal adalah peringkat Ruby, di mana peraih Ruby tentu saja meraih Tour Asia ya. Dan Tour Asia itu ada beberapa tempat ya yang kita ajak tour ya. Tahun lalu 2023 itu kita tour ke 3 negara Asia dengan kapal pesiar ya. Dan di 2025 ini kita tour Vietnam. Nah, nanti 2026 ya kita para Ruby Above kita ajak ke Thailand teman-teman sekalian ya. Nah, jadi teman-teman sekalian kita langsung saja ngobrol dengan pembicara kita pada malam hari ini ya. Beliau adalah Ibu Gesri ya. Bu Gesri, selamat malam. Selamat malam. Oke, malam Bu Ge. Nama lengkap beliau adalah Ibu I Gusti Ayu Putu Sri Purnami. Ya, oke. Panjang banget. Panjang ya. Kengken kabari Bu Ge. Ya, sehat. Mare becek-becek Pak Jun. Oke. Asli Bali teman-teman sekalian ya. Dan kabarnya beliau ini adalah seorang pebisnis dan pengusaha ya. Nah, nanti kita akan dengar sendiri sharing beliau bagaimana seorang pebisnis bisa ada di AWM Star Life, bagaimana perjalanan hidup beliau selama ini, dan nanti teman-teman bisa dengarkan inspirasi-inspirasi apa yang teman-teman bisa dapatkan malam hari ini ya. Karena setiap narasumber pasti memiliki kisahnya masing-masing ya. Kita ngobrol santai malam ini, Bu Ge. Iya, Pak Jun. Iya. Terima Lagi kasih lagi atas di mana nih, Bu Ge, posisi? di rumah Pak Jun. Oh, oke. Kameranya bisa nggak, Bu Ge, standby ya? Maksudnya nggak usah goyang-goyang bisa nggak? Oh, iya, oke. Iya. Maaf. Soalnya kasihan yang ngelihat nanti apa muter-muter ngelihatnya. Pak Jun. Iya. Oke. Baik, Bu Ge, di mana nih tempat tinggalnya persisnya? Di kota mana? Di Kediri, Tabanan. Oh, Kediri Tabanan ya. Oke. Berarti Bu Ge asli Tabanan? Ya, asli. Oh, asli ya. Sebentar. Ya, Oh, biar nggak goyang-goyang. oke. Mungkin dicari dulu posisi yang pas dulu, Bu Ge, ya. Iya. Biar ngobrolnya enak ya. Oke. Baik, Bu Ge. Jadi kita kan memang belum pernah wawancara seperti ini sebelumnya ya. Kita juga belum ada setting apapun gitu ya. Iya. Kita ngobrol santai malam ini. Jadi kalau boleh tahu Bu Ge ini bergerak di bidang apa bisnisnya nih, Bu Ge? Ya, jadi sebelumnya saya pernah buka toko sembako ya, Hmm, jadi di Bypass Kediri sini, dan oke. saat ini masih bergerak di koperasi Pak Jun, Oh, ada koperasi ya, Bu Ge ya? di koperasi simpan pinjam. Pinjam. Oh, oke, luar biasa ya. Jadi koperasinya ini punya pribadi atau punya keluarga atau gimana? Atau kongsi sama teman-teman gitu, Bu Ge? Ya, jadi kita join sama teman-teman ber-14 orang di Hmm. awal 2012 gitu. Oh, oke. Udah cukup lama ya, Bu Ge ya? Nah, jadi kalau saya sih bergelut di koperasi sudah dari 2006 Pak Jun. Oh, iya, luar biasa ya. Jadi dari 2006 sudah istilahnya berkarir di koperasi, 2012 akhirnya punya sendiri ya, Bu Ge? Enggak sih sendiri, tepatnya join sama teman-teman. Ya, anggaplah punya sendiri walaupun join kan. Ya, artinya kan bukan bekerja lagi di koperasi, tapi sudah jadi owner gitu kan, Bu Ge kan? Iya. Iya. Kalau boleh tahu jumlah nasabah sekarang total berapa, Bu Ge? Ya, ada ribuan sih. Jadi kebetulan untuk saat ini Hmm. saya pegang pembukuan Pak Jun. Jadi kalau Oke. jumlah nasabah itu jadi ya tentunya ada ribuan sih gitu. Oke, luar biasa ya. Ya, biasanya kalau megang pembukuan ini pasti orangnya teliti, teman-teman ya. Teliti, kemudian kalau ada uang hilang 10.000 tahu pasti biasanya. Betul Pasti kan? anak kecil kan gitu ya, kalau uangnya hilang. Iya, betul. Biasanya begitu sih. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi Sebentar, gimana nih? sebentar Pak Jun, kok ada telepon masuk. Iya. Oke.
Boleh di silent aja dulu, Nggih. suaranya di silent dulu. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi kita malam hari ini berbincang dengan salah seorang Ruby dari Denpasar, Bali ya, di bawah timnya Pak Arjun dan Ibu Ratu ya, di mana ini undernya Bu Rama Wisnu juga ya, Pak Arjun ya? Iya, betul. Oh, oke, baik. Luar biasa, dan beliau ini kebetulan adalah seorang pengusaha, pebisnis teman-teman sekalian ya, dan bisnisnya nggak kaleng-kaleng teman-teman sekalian, punya koperasi. Nah, Anda bayangin aja, punya koperasi yang nasabahnya ribuan teman-teman ya. Nah, jadi sebagai informasi buat teman-teman mungkin yang belum paham koperasi itu udah sejenis bank teman-teman ya. Karena koperasi itu juga di Indonesia itu harus ada store modal ke Kementerian Koperasi kalau nggak salah ya Bu Gaya, betul ya? Betul. Jadi Oke. kita izinnya juga dan lain sebagainya. Ya, Iya. sama dengan ini hampir sama dengan apa namanya bank. Oke. Baik, Bu Ge, boleh cerita sedikit gimana ceritanya dulu kok akhirnya bisa terjun di koperasi dan akhirnya bisa punya koperasi, Bu? Oke. Jadi berawal dari saya 2006 ya, tepatnya itu setelah nikah gitu ya. Hmm. Jadi baru-baru nikah udah langsung di koperasi ya kerja. Kebetulan waktu itu almarhum bapak mertua yang ini punya relasi gitu, jadi buka koperasi ya. Ya Oke. saya kan nih dari Singaraja terus ke Tabanan, nggak ada saudara, nggak ada siapa gitu. Ya Ya. jadi itu waktu itu bapak mertua yang ini punya temen punya koperasi dan kebetulan waktu itu buka cabang ya di Bypass ya waktu itu kita ngelamar di sana dan langsung diterima gitu. Jadi Oke. ya saya dari awal ya, jadi nggak langsung di bagian pembukuan gitu, jadi nggak langsung jadi Ya. koordinator ya. Jadi Oke. awal dari kolektor dulu gitu. Oh, oke. Dari kolektor yang awalnya saya eee, orangnya waktu itu agak pemalu ya, jadi Ya. ke rumah-rumah orang itu saya agak malu gitu. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong, biasanya kalau kolektor itu kan harus serem gitu ya, Bu, orangnya kan. Tapi kok Ibu bisa jadi kolektor ya? Iya, itu udah jadi saya harus nyari Heeh. nasabah dulu dari awal gitu, Heeh. sedangkan di Tabanan ini saya nggak punya siapa gitu. Iya. Saya di Singaraja, di Tabanan memang nggak ada Hmm. keluarga gitu, jadi Hmm. ya saya memberanikan diri aja, jadi ke rumah-rumah orang gitu, Hmm. nawarin orang biar mau nabung gitu kan. Iya. Seperti itu kan, meyakinkan orang-orang yang baru dikenal gitu. Oke. Luar biasa ya. Jadi artinya seorang pemalu pun juga karena tuntutan pekerjaan akhirnya bisa juga ya, Bu Ge, ya, lama-lama ya? Bisa, bahkan waktu Hmm. itu saya nggak bisa bawa motor, Pak Jun. Oh, loh, terus keliling ke sana kemari naik apa, Bu? Jadi saya ada trauma waktu SMA Hmm. saya kecelakaan, jadi lama saya nggak berani naik Hmm. motor, gitu. Oh, Jadi oke. trauma ini, jadi Hmm. waktu itu saya jalan kaki kalau yang deket. Nah, Hmm. jadi kalau yang jauh saya ajak teman saya yang bareng-bareng waktu itu trending ya. Hmm. Jadi teman saya, "Ayo kita Hmm. cari nasabah, kita Ya. misalnya dapat." Temanku kan kayak katanya nggak bisa ngomong gitu. Nanti Ya. saya ngomong ya, saya yang Hmm. nawarin, nasabahnya ketika dapat Hmm. 2 satu-satu, kalau dapat 4 kamu Hmm. 2 aku 2 gitu. Jadi kita Oh, bagi oke. Iya. kayak gitu. Mantap. Bu Ge, ngomong-ngomong, anak berapa, Bu Ge, sekarang? Ada berapa? 3 Pak Jun. 3 ya? Udah gede-gede ya, Bu? Ya udah tamat SMA 1, SMP sama TK 1. Oh, ada yang masih TK ya? Oke. Ya Kalau lumayan. kalau suami sendiri, ya bergerak di bidang koperasi juga atau ada bisnis lain? Kalau suami itu di Agung, ya jadi, pegawai swasta di Agung Auto Mall Tabanan, Oh, oke. Di Toyota ya, Agung Auto Mall ya? mobil Oke. ya. Nah, jadi sekarang saya mau tanya nih, Boge, apa kaitannya dengan apakah koperasi yang Boge miliki sekarang ini ada kaitannya nggak dengan yang tempat Ibu bekerja dulu? Atau memang Ibu karena melihat, wah, koperasi ini ternyata bisnis yang bagus, akhirnya Ibu memberanikan diri untuk punya koperasi. Itu gimana ceritanya akhirnya berani punya koperasi sendiri gitu loh? Jadi kalau kaitannya sih nggak ada gitu ya. Jadi Hmm. di awal dulu, kami kerja di sana, Hmm. kerja keras apapun kita di sana ya Hmm. segitu-segitu aja gitu. Jadi ya Hmm. tidak ada
up-nya kayak gitulah, artinya tetap segitu-segitu aja penghasilan kami gitu. Bahkan kami waktu itu ya agak sedikit dibodoh-bodohin ya sama pemilik Hmm. koperasinya waktu itu ya, Hmm. hasilnya berapa tapi yang kelihatan berapa gitu. Oh gitu ya, iya ya. Jadi artinya kalau boleh tahu Bu, nah ini dulu ada target nggak Bu? Setiap bulan tuh harus dapat berapa nasabah, berapa Gitu, ada target? pasti ada target, nggih, dan Kalau pasti hmm, target itu. Jadi dan kebetulan waktu itu hmm, setiap ada launching produk baru kayak hmm, tabungan bulanan gitu, hmm, hmm. ya sementara saya selalu dapat ini, reward juga di sana. Oh oke, luar biasa ya. Tapi kalau bicara masalah penghasilan, kalau misalnya Bu Ge bisa melebihi dari target, penghasilannya nggak nambah ya, tetap ya? Ya paling, ndak Hmm. signifikan sih gitu. Oke oke oke. Jadi akhirnya dari Semuanya pengalaman tur ya. Jadi yang namanya karyawan ya, jadi semua-semuanya iya tuh iya. kan kita diatur gitu dari jam kerja Hmm, ya, mhm, sedangkan kita di Bali udah mhm, apalagi di Tabanan ya, jadi kental banget harus iya ngayah dan sebagainya tuh kalau iya libur iya. lebih aja sebulan itu diomelin. Oke oke, iya iya. Jadi nasib kita sama kok Bu, dulu waktu saya masih di bank juga begitu Bu. Jadi memang, apa namanya, samalah di bank dengan di koperasi itu kan sama kan pekerjaannya mencari nasabah gitu kan. Betul, Pak Ya Jun. kelihatannya sih keren, kelihatannya pakai dasi, pakai jas gitu kan. Ya tapi Mhm, penghasilannya ya begitu-gitu aja, walaupun saya ya dulu betul, ingat target itu sebulan harus cari 5 miliar deposito nggih. kan. Nah, terus Nggih, dapat 10 miliar ya gajinya begitu-gitu aja, nggak naik-naik gitu. Nah itu bener, Pak. iya iya iya. Nah terus akhirnya, Buge akhirnya rembuk lah sama temen gitu ya, bikin koperasi ya? Rembug waktu itu, Mmm, di, ini kayak kafe gitu ya. Jadi ya, sama teman-teman gimana kalau kita buat nih mmm, koperasi gitu, kita urus izin-izinnya mmm, dan sambil jalan, sambil bentuk siapa yang jadi pengurus, siapa yang mmm, jadi pengawas waktu itu, ya, kayak gitu. Dan kita sambil nyari mmm, anggota untuk, dana gitu, untuk mmm. simpanan pokok gitu. Oke oke, luar biasa ya, dari 2016 itu ya, Bu, ya, sampai sekarang ya? 2006 Pak Jun. 2006 malah? Ya, jadi Oh 2006, 2012 kita buat sama teman-teman. oh 2012 buat ya? Oke oke, luar biasa, sudah cukup lama berarti ya, Bu, ya? Iya, Itu cuman berarti sudah mengalami terpaan badai yang lumayan, tapi masih bertahan lah ya, sampai hari ini ya? iya, betul. Iya iya, luar biasa. Oke, tapi selain jadi owner koperasi, Ibu ada bisnis lain, Bu? Ya, sebelumnya sempat kita, jual sembako juga sih, Pak Jun. Mhm. Jadi ngambil berasnya itu di penebel filling. Oke, heeh. Jadi saya yang ini, suami saya yang bagian nganter, saya yang jadi Heeh. marketnya gitu. Oke oke. Tapi sampai sekarang masih ada toko sembakonya? Kalau sekarang untuk sementara kita Mmm. istirahat dulu deh. Oke, iya iya iya. Oke oke. Kalau boleh tahu, Bu Ge, kenapa Bu Ge, istirahat di bisnis sembako? Padahal kan kalau dipikir-pikir nih ya, Bu Ge, ya kan, itu kan kebutuhan pokok ya kan. Nah, ini sekaligus kita pingin anu nih, Bu, cari fakta di lapangan lah, Iya, kondisi apa namanya, inilah, persembakoan lah, biar kita paham sedikit gitu. Apa yang oke. membuat Bu Ge tidak lanjutkan? Oke, jadi, kebetulan kalau di sembako itu Mmm, ya harga bahan pokoknya terus meningkat gitu ya, iya. dan Mmm, saya nggak bisa fokus di sana gitu loh, karena saya masih mmm, handle koperasi, anak masih kecil, iya. Heeh, oke. nggih. Ini Terus? kenapa? Enggak, ini ada yang mencet ini nih kayaknya. Nggih. Ya seperti itu, terus kemarin juga ya banyak kita ada musibah ya, jadi Iya, terpaksa kita tutup dulu, sebentar sebentar. Ini Pak Rusdi ini siapa ini? Ini di-cut aja. gimana juga ini. Ya, sorry ya teman-teman ya. Ini Pak Rusdi ini agak kurang ajar juga nih, gambar gambar bikin gambar tapi gambar porno. Siapa tuh udah keluarin. Maaf ya teman-teman ya, ada gangguan sedikit tuh. Ada orang stres masuk. Oke oke. Sorry Bu, sorry. Lanjut aja Bu. Gimana Bu? Kurang ditampar bonus AWM Nah, kayaknya. ya itu dia. Jadi biasalah ada aja orang yang punya negatif ya. Oke, lanjut Bu, lanjut. Gimana Bu? Tadi sembakonya?
Oke, jadi, untuk sementara terpaksa sih kita tutup karena nggak ada yang handle gitu, Pak. Iya, Jadi iya. harga bahan bakunya terus meningkat, untungnya juga nggak Hmm, kayak gitu kan, kayak iya. beras gitu, untungnya Rp1.000, Nah, belum oke. tetangga-tetangga pada ngebon kayak gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, artinya memang ini sekaligus kita pengen tahu nih kejadian di lapangan. Jadi artinya Ibu beli istilahnya beli modalnya itu pun naik terus harganya gitu ya. Iya, iya, Jadi tidak stabil ya naik turunnya gitu ya, Bu ya. ya, sangat Hmm. ini sih, Ya. apalagi minyaknya kayak gitu. Tapi satu hal yang aneh itu gini loh, Bu. Ini sekalian saya pengen tanya nih, Bu, langsung kepada pelaku bisnis kan di bidang istilahnya gabah dan beras lah ya. Kalau kita bicara kan ke petani itu kan harganya segitu-gitu aja gitu loh, Bu. Tapi kenapa kok harga jual itu fluktuatif ya, Bu, ya? Maksud saya harga jual itu kok bisa naik turun itu sebenarnya sebabnya apa sih, Bu? Kalau kalau Iya, pengalaman Ibu? jadi di selip itu dibilang, Hmm. ini gabahnya sekarang mahal gitu, terus juga dapatnya nggak seberapa, jadi gabah yang sekian ton itu keluar jadi berasnya itu hanya sekian gitu. Oh, Jadi oke. seperti itu gitu. Hmm. Yang Ya. hasilnya itu yang kurang bagus. Oke, oke, oke. Jadi kalau pengalaman Ibu nih, Bu, artinya kalau kita bicara hasil pertanian gabah ya, misalnya hasil gabah itu 10 ton misalnya. Nah, itu Mhm. biasanya hasil berasnya berapa persen sih, Bu, kalau yang normal itu, Bu? Saya kurang tahu Pak Jun, soalnya kan Kurang saya tahu ya? ngambilnya Oh, oke. jadi saya ngambilnya udah jadi nih, udah jadi beras artinya di slip. Iya. Oke, oke. Nah, teman-teman sekalian, ini dari sini kita belajar satu hal ya. Ini soalnya banyak kejadian di lapangan juga bahwa petani kita ya, petani padi kita tuh sering mengalami hal ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui kan memang kalau harga gabah yang dibeli di petani itu nggak pernah berubah kan. Ya Oke, range-nya sekitar segitu-segitu aja kan, 5.500 per kilogram sampai 6.000 per kilogram kan begitu aja kan. Nggak iya, pernah lebih mahal gitu kan. Walaupun misalnya di hilirnya itu dijual lebih mahal, ya ke petani tetap segitu-gitu aja kan, Bu, ya kan? Nah, itu. artinya tadi kalau ada kata-kata bahwa si penyalurnya ini bilang bahwa beras yang mereka dapatkan itu kadang-kadang lebih sedikit dibandingkan harapannya, nah itu biasanya harga lebih mahal. Nah, inilah Iya, yang kita sebut sebagai produktivitas pertanian yang menurun, teman-teman sekalian. Artinya satu contoh tadi misalnya ada hasil padi 10 ton gabah gitu ya. Ya kalau yang bagus itu kan seharusnya tidak terlalu banyak melenceng lah ya. Artinya ya jelek-jeleknya berasnya mungkin bisa 7 atau 8 ton gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kan gabah itu ternyata nggak berisi kopong gitu loh. Ya kan? iya, Jadi gabahnya sih banyak gitu kan, tapi begitu diselip ya digiling ternyata berasnya jadi sedikit kan begitu kan. Nah, itulah kadang-kadang yang disebut sebagai produktivitas pertanian kita menurun gitu kan. Walaupun gabahnya banyak tapi berasnya jadi sedikit gitu ya. Oke, oke. Nah, terus ngomong-ngomong Bu Ge, eee, apa yang pengalaman Ibu? Maksudnya perbedaan Ibu dari awalnya karyawan koperasi kemudian menjadi owner di perusahaan koperasi menurut Ibu gimana? Enaknya jadi owner tuh gimana? Enak dan nggak enaknya boleh cerita nggak sedikit, Bu? oke. Jadi enaknya sih masalah jam kerja ya, kita bisa Hmm, atur-atur sama teman-teman, misalnya kalau lagi hmm. ngayah gitu, jadi tinggal Iya, info teman kayak gitu. iya. Kerja kadang bisa dibawa pulang ya, jadi Hmm, seperti itu. Kebetulan, saya kan hmm. kabag dana juga sebelumnya. Iya, heeh. Ya, pekerjaan bisa tak bawa pulang juga gitu. Hmm, Jadi hmm. kalau masalah izin ya itu gampang lah gitu. Iya, iya. Oke, oke. Memang salah satu kelebihannya punya bisnis sendiri adalah di situ ya, Bu, ya, fleksibilitas waktu ya. Jadi kita Betul. bisa atur waktu kapan saja gitu ya. Nah, terus ngomong-ngomong sekarang kok bisa nih owner koperasi bisa ada di AOM ceritanya gimana? Jadi, di awal itu saya Hmm. lihat postingannya Bu Ratu Tridati. Ya, Oke. sebelumnya juga saya pernah berada di bisnis yang hampir bisnis jaringan juga ya Hmm, di hmm. Netherlands Ya, dari 2017 waktu itu, ya. oke. Jadi saya di network insuran, ya. Nah, setelah, baru-baru ini pas saya waktu itu sakit sama sekali nggak bisa bangun ya, kan hanya bisa lihat HP aja ya. Ya, Jadi saya lihat, postingannya Bu Ratu Tridati, ya pas ini kebetulan saya kenal beliau ada bisnis produk sebelumnya, ya. jadi, produk kesehatan juga sih, Hmm. kayak.
Ya, jadi saya lihat postingan beliau, saya tanya langsung, "Apa nih, Bun?" Gitu. Nah, beliau Hmm. cerita gitu, "Pupuk," gitu kan waktu itu. Nah, saya nggak panjang kali lebar juga karena waktu itu masih sakit gitu. Nah, terus kapan harinya saya tanyakan lagi karena penasaran gitu ya. Hmm. Apa sih gitu. Jadi kalau Bu Ratu jalankan bisnis tentunya nggak kaleng-kaleng kan seperti itu. Hmm. Iya, iya. Tentunya bukan bisnis kaleng-kaleng ya. Jadi waktu itu saya tanyakan lagi gitu ya, "Nanti dah, saya pengen ketemu Bu Ratu nih," gitu. Nah, Hmm. pas, waktu ada acara di rumah makan apa ya waktu itu namanya, saya ketemu Pak Jun juga, ya itu Oh, oke. jadi pertama kali ada acara di Bali itu. Iya, iya, iya. Sorry, kalau boleh tahu postingan apa yang Ibu lihat dari postingannya Bu Ratu? Ya, jadi waktu itu sih, kok rame gitu orang ngambil barang gitu, pakai kardus-kardus kan, ada Oh, tulisan gitu. Iya. Mas gitu, "Apa Hmm. sih itu, Bun?" Nah, jadi bisnis Hmm. apa nih gitu saya. Iya, iya. Nah, bentar, Nah, bentar, bentar, Bu Ge. Saya mau cerita ke teman-teman dulu nih. Jadi oke, teman-teman perhatiin baik-baik tadi ya. Seorang Bu Gesri, seorang owner koperasi gitu ya, itu tertarik dengan sebuah bisnis tuh gara-gara postingannya Bu Ratu. Nah, teman-teman mungkin bisa dengar baik tadi postingan apa yang diposting oleh Bu Ratu yang menarik perhatian Bu Gesri gitu kan. Jadi kalau teman-teman perhatikan memang Bu Ratu ini kan postingannya kadang-kadang suka nyeleneh-nyeleneh kayak gitu kan. Lagi ngambil barang di gudang, diposting gitu kan. Lagi ada orang ngantri ngambil barang, diposting kan begitu kan. Nah itu kan postingan yang nyeleneh kan, tidak banyak orang yang punya postingan kayak begitu kan. Nah tapi buktinya itu menarik perhatiannya Bu Gesri loh teman-teman ya kan. Nah itu satu satu contoh lah ya, satu contoh bukti nyata bahwa postingan yang out of the box istilahnya itu kalau kalau kita bilang tuh out of the box gitu ya. Biasanya kan kalau postingan kita itu kan testimoni AWM kan begitu kan, testimoni Pornas, testimoni produk kan begitu kan biasanya kan. Nah, tapi ternyata Bu Gesri itu tertangkap dengan satu postingan yang kesannya itu postingan yang alami, tidak disengaja, ada orang lagi ngambil-ngambil barang, ya mungkin kalau nggak salah prediksi di cabangnya Bu Ratu kali ya. ya Nah, gitu itu. ya. Nah, jadi ngambil barang diposting, nah terus Bu Gesri tertarik gitu kan. Nah, akhirnya dari situlah awal mulanya sebuah bisnis terjadi kan gitu Bu Gaya ya? Betul, jadi waktu itu penasaran aja awalnya Hmm, gitu, hmm. apa sih ini gitu, Iya. dan pengen tahu penjelasannya lebih lanjut lagi kayak gitu. Nah, terus ngomong-ngomong yang Bu Ge diceritakan pertama kali itu produk kesehatan atau produk pertaniannya, Bu? Pertaniannya. Pertaniannya, oke. Terus Ibu tiba-tiba gimana? Langsung tertarik atau sempat berpikir atau gimana? Waktu itu saya awalnya cuman penasaran aja sih Pak Jun. Jadi kalau Oke. produk kesehatan kebetulan kami kan waktu itu sudah ini nih, jadi saya waktu itu sudah ada di ini, bisnis produk kesehatan. Oh, oke. Jadi produk Amerika waktu itu. Nah, Hmm. waktu itu jadi yang saya tangkap pupuk gitu. Oke. Tapi gimana jalaninnya gitu, saya sempat berpikir Nah, juga. Akhirnya ketika sudah sembuh ada acara di, rumah makan itu, ya iya. saya ke sana, ya dengar Pak Jun jelasin langsung kan waktu itu, Hmm. Iya. kebetulan Jun hadir ke Bali waktu itu. Nah, waktu itu saya udah, tertarik gitu. Oke, oke. Kalau boleh tahu Ibu tertariknya di bagian apanya, Bu? Kan Ibu belum pernah ada di bisnis pertanian sebelumnya. Sama Apa sekali. apa apa yang membuat Ibu tertarik, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Ya tentunya marketing Hmm. plan-nya ya gitu ya, karena saya Oh, mata duitan Pak Jun. oh mata duitan ya? Ternyata sama ya, kita sendu juga, Bu, seneng duit ya. Terus Iya, itu teman-teman ya. Jadi ternyata owner koperasi juga masih mata duitan ya. Jadi kalau teman-teman yang dengar video ini atau Zoom ini, duitnya orang Pak Jun. kenapa, Bu? Oh iya, duitnya orang ya, Bu, ya? Betul, betul, Bu. Pasti kan duitnya orang kita hitung nih, Ah, depositonya iya. gitu, tabungannya Iya, orang gitu. iya, betul, betul. Ya sama lah kayak saya dulu, Bu. Ngelihat uang miliaran tiap hari tapi duitnya orang gitu kan. Ya, jadi teman-teman sekalian, mungkin Anda tadi sudah dengar sekilas ya, Bu Sri ternyata tertarik dengan sebuah sistem yang ada di AWM Star Life ya. Di mana pada awal mula ketertarikannya di produk, tapi kemudian ketika beliau mendengar yang namanya sistem di AWM, nah itu beliau akhirnya tertarik untuk apa namanya bergabung dan melihat daripada peluang bisnis di AWM Star Life ya. Nah kalau boleh tahu Bu,
kalau bicara sistem bisnis jaringan ya, seperti AWM Star Life, ini kan hampir sebagian besar sistem itu mirip-mirip lah, Bu. Ya kan. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu boleh ceritakan nggak ke teman-teman, kira-kira yang Ibu lihat bedanya sistem AWM itu di mana sih, Bu? Ya. Tentunya sistem ya marketing plan untuk di AWM Starlife itu sangat simpel dan gampang hitungnya gitu. Kalau saya tuh suka ngitung Pak Jun ya, jadi senang matematika dari Ya. SD gitu kan. Jadi suka hitung gitu. Jadi kalau yang lainnya tuh biasanya kan ribet ya karena ada sistem poin, jadi ya Ya. agak ribet perhitungannya gitu. Nah, Ya. kalau ini gampang banget ngitungnya. Nah, terus kan karena saya orangnya agak penasaran juga gitu, nah, dari mana datangnya angka ini kan seperti itu ya. Nah, itu dan yang kedua nggak ada istilah tupo-tupo ya kayak Ya. saya pernah di produk jaringan sebelumnya gitu setiap bulan tuponya juga lumayan ya jutaan gitu. Ya. Ya Ya. itu di sini nggak ada harus tupo gitu tiap bulannya. Ya. Ya. Setnya itu terakumulasi di sini kan benar Pak Jun ya. Oke, betul, betul. Ini terakumulasi ya kapanpun itu ya kalau kita jalan terus tentunya akan sampai gitu. Ya, ya, ya. Jadi betul sekali ya teman-teman sekalian ya, yang mungkin baru pertama kali mendengar AWM ya. Jadi di AWM itu tidak menggunakan sistem poin memang, ya kan. Jadi artinya semua nilai produk itu nilai rupiah dan bonus itu presentasinya dari nilai rupiah. Jadi nggak ada istilah poin-poinnya gitu kan. Ya, Karena jadi istilah poin dalam gimana Bu? Gimana Bu? transparan banget gitu. Ya, ya betul betul sekali. Karena kadang-kadang memang di sistem bisnis jaringan itu yang mengelabui itu sistem poin gitu loh Bu. Ya kan, karena banyak yang pakai nilai poin, ternyata bonus persentasenya itu dikalikan nilai poin gitu kan. Nah, yang anehnya langsung jadi rupiah bonusnya, padahal dikalinya pengalinya adalah poin kan begitu kan. Nah, jadi di AWM ini benar-benar langsung dari nilai rupiah ya. Dan tentu saja tadi Bu Ge sudah cerita simpel teman-teman sekalian ya. Jadi paket joinnya juga cuma dua. Nanti Anda bisa pilih ya, mau paket standar 600.000 atau paket pro ya 3.100.000 rupiah. Jadi hanya ada dua paket join, jadi nggak banyak-banyak paket joinnya. Ya, kalau Anda join paket standar, Anda hanya menikmati 3 jenis penghasilan. Tapi kalau Anda join paket pro, itu Anda mendapatkan 8 jenis penghasilan teman-teman sekalian ya. Jadi perbedaannya luar biasa. Makanya saran kami Anda joinnya itu paket pro karena Anda dapat 8 penghasilan ya. Nah, ngomong-ngomong Bu Ge pernah perhatikan nggak bahwa di AWM ini cuma satu-satunya yang punya bonus sharing global, Bu, dari Iya, omset. Ibu iya, perhatikan itu nggak, Bu? iya, saya lihat itu makanya kan Nah, keren banget gitu loh kan dari ya. omset. Ya biasanya kan sekian kalau saya di bisnis sebelumnya Hmm. itu persentase dari omset globalnya itu baru dipersentasekan lagi untuk Ya. kita untuk Oke. bonus gitu kan. Itu Hmm. jadi itu ya di awal saya selain karena Bu Ratu ya, jadi waktu itu saya sebelum datang, saya mau datang ke acara itu juga, saya diteleponin sama sahabat saya, kebetulan kita Hmm. satu landing dulu di network insurance ya, Bu Rama Hmm. Wisnu, tapi Ya. sebelum ya, nah waktu itu saya diteleponin nih, ya saya dapat mandat dari Bunda Ratu katanya, saya disuruh ini ya ngundang kamu katanya gitu waktu itu. Jadi pokoknya Ya. harus datang gitu ya, makanya saya datang ke sana ya, Hmm. akhirnya kita satu tim karena saya udah Oke. sama beliau udah lama kenal di Nah. bisnis dari 2017 gitu. Oke, oke, luar biasa ya, baik ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ternyata kita dengar tadi seorang Bu Gesri, seorang owner koperasi, ternyata tertarik dengan bisnis di AWM Star Life ya, karena memang selain produk tentu saja sistem gitu ya. Nah, dan tadi teman-teman bisa dengarkan kisahnya Bu Ge ini bagaimana prosesnya untuk bergabung dan menjadi yakin dengan bisnis ini adalah dari sebuah pertemuan ya, dan ini sangat penting yang namanya pertemuan memang dalam bisnis jaringan karena bagaimanapun di pertemuan itulah teman-teman tuh bisa melihat secara real bagaimana bisnis ini gitu kan. Nah, jadi saran kami teman-teman sekalian yang ada di daerah, Anda buatlah pertemuan sesering mungkin ya di tim Anda masing-masing ya karena pertemuan bisa membangun bisnis Anda ya. Jadi kita juga selalu lakukan pertemuan lewat Zoom seperti ini ya kan. Nah, tapi kalau di daerah masing-masing silakan dibuat pertemuan ya. Oke, Bu Ge, selanjutnya Bu Ge. Iya, Setelah Ibu Ge berproses nih di AWM Star Life ya kan.
Nah, ini kan mulai nih, prosesnya Bu Ge kalau boleh tahu gimana caranya Bu Ge? Membangun bisnis apa yang Ibu lakukan? Oke. Jadi karena saya nggak punya basic pertanian ya Pak Jun ya, Mmm, sama sekali meskipun saya anak petani gitu ya, mhm, jadi mhm, kebetulan, ayah saya petani. Nah, cuman saya awam banget tentang pertanian. Nah, mmm, begitu saya join, saya nggak langsung gerak. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung di bisnis ini jangan tiru saya ya, jadi begitu mmm, bergabung langsung kerjakan gitu, jangan seperti mmm, saya dulu, nanti yang ada penyesalan gitu, ya. oke, Kenapa nggak dari awal dikerjakan kayak gitu. Nah, saya masih bingung Pak Jun gitu. mmm, Siapa nih yang mesti saya ini kan artinya mmm, eh, presentasikan mengenai pupuk ataukah produk kesehatannya seperti itu ya. Itu jadi saya masih bingung terus setiap kali ada petani saya ajak ngobrol ya sempat agak negatif-negatif tentang organik kayak gitu. iya, Dan lama banget saya masih mengamati, mohon maaf mmm, PTAWN ini gitu. Ya oke, jadi keyakinan saya masih belum mmm, 100% gitu, iya, gitu. oke, Saya join aja gitu. Saya yakin join karena Bu Ratu dan Bu Ramawisnu waktu itu, iya, gitu. oke, heeh, Itu akhirnya saya pelajari, apa namanya, perusahaannya kayak gitu kan. Jadi saya lihat-lihat di YouTube juga gitu, saya pelajari juga, tentang sedikit sih tentang produknya walaupun nggak begitu paham gitu. mmm, Nah, akhirnya ketika terus disemangatin nih sama Bu Ratu, sama Bu iya, Rama Wisnu, akhirnya ketika saya udah betul-betul sembuh, total ya gitu, karena mmm, sebelumnya sakit Mbak Jun, ya mmm, jadi saya baru memulai kerjakan bisnis ini gitu. oke, Nah, waktu saya nggak banyak Pak Jun, karena mmm, saya harus, di koperasi, ngurus anak-anak, antar jemput anak-anak gitu ya, iya, ini gitu, terus belum heeh, lagi, saya ngayah dan lain sebagainya gitu, mmm. tuh, seperti Nah, itu. kemudian apa yang akhirnya membuat Ibu bertambah yakin, Bu? Oke. Nah, di awal saya berpikir nih, Mmm, saya punya, visi bagaimana nih saya bisa membantu para petani karena ayah saya dulunya juga petani gitu mmm, ya. Nah, oke, untuk bisa menekan biaya. Ya, jadi mmm, untuk menekan biaya dengan mmm, hasil produktivitas yang meningkat tentunya, iya, seperti itu. Ya, seperti itu saya awalnya punya visi dan melihat testimoni-testimoni dari Pornas ini yang sangat luar biasa gitu ya. mmm, Jadi, mhm, artinya sudah ada ini, mmm, perubahan dibanding dengan kimia apa gitu, artinya perbedaannya sangat mencolok sekali, kayak iya, gitu. Nah itu. Jadi terlebih saat ini kan tidak dipungkiri ya, jadi penyakit mmm, regeneratif itu, ya mmm, bahkan saya melihat sendiri anak teman saya masih SMA sudah cuci darah, kayak gitu kan. mmm, Ya iya, salah satunya ya karena faktor makanan gitu. Dan mmm, ini merupakan garda terdepan gitu, untuk apa yang kita makan gitu, mmm, seperti itu iya, 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 oke, oke. sih. Oke, baik teman-teman sekalian, Anda dengar sendiri tadi seorang Bu Gesri, ternyata beliau itu termotivasi, itu bukan hanya karena sendu, senang duit gitu ya. Tapi ternyata beliau melihat bahwa AWM ini punya satu visi yang luar biasa, yaitu berkenaan dengan manfaat daripada produk, ya kan. Dan sebagai informasi buat teman-teman sekalian, memang AWM Star Life ini kami kebetulan punya produk sendiri, diproduksi di pabrik milik kami sendiri, dengan produk organik yang sudah terbukti ya. Saat ini kalau teman-teman main-main di Telegram channel kami, Anda bisa lihat ada 5.000 lebih testimoni di sana dari seluruh petani yang ada di Indonesia dan di luar negeri ya kan, karena kita sudah sampai ke beberapa negara di luar ya. Dan secara real Anda bisa lihat bahwa ternyata dengan menggunakan produk Pornas, Pupuk Organik Nasional, ya petani kita itu menjadi lebih sejahtera. Kenapa bisa begitu? Karena biaya produksi mereka menurun, sementara hasil panen itu lebih banyak dibandingkan biasanya. Nah, tentu saja ini bisa membantu banyak sekali petani di Indonesia, teman-teman sekalian ya. Dan tadi Bu Ge sudah cerita bahwa beliau akhirnya tergugah ya kan untuk membantu petani ya untuk bisa mendapatkan hasil yang sama seperti petani lainnya ya kan. Nah, tentu saja teman-teman sekalian motivasi seperti itu adalah motivasi yang sangat kuat ya. Jadi lebih dari nilai uang ya kan, dan saya rasa teman-teman juga di AWM ini semua banyak mengalami hal yang sama Bu. Artinya awal mulanya mungkin kita punya keyakinan tuh tidak 100% gitu loh ya kan.
Ya, awal Iya, mulanya 10%, 20%, tapi karena melihat petani berhasil, petani senang, yang tadinya lama nggak tersenyum, akhirnya jadi tersenyum, itu kan beda, nilainya itu lebih banyak dibandingkan nilai uang itu sendiri ya, Buge, ya. Ketika benar. kita bisa membantu petani. Nah, dan memang tantangan kita teman-teman sekalian, saya yakin Bu Gesri juga udah mulai menemui bahwa di lapangan itu tidak semua bisa diajak untuk kembali ke organik. Ya kan itu yang Iya, pertama. Terus yang kedua, pasti ada selalu yang namanya error. Error itu maksudnya begini. Biasanya dalam seluruh rangkaian uji coba sebuah produk itu pasti ada aja yang meleset sekitar 10% gitu loh. Ya, meleset itu maksudnya apa? Ya artinya ada yang lepas dari perhatian. Ya misalnya ya teman-teman sekalian ya, kita tahu bersama bahwa dalam pertanian itu untuk berhasil itu kan tidak melulu kita bicara dari pupuk saja kan Bu Ge ya. Tapi ada iya, sumber lain, misalnya bibitnya, kemudian iya, misalnya air yang digunakan, bagaimana tanahnya, bagaimana, kemudian bagaimana penanganan terhadap hama, penyakit, ya, dan juga sumber daya petaninya juga, itu kan pengaruh juga kan, gitu. iya. Bahkan ada faktor lain juga nih Bu Ge, saya pernah nemu ya Bu Ge ya, ada petani itu sudah benar semuanya, jadi dia ngerasa udah benar semua. Tapi kenapa kok belum berhasil ini uji cobanya gitu kan? Nah ternyata kita tahu masalahnya Bu, ternyata Pornas itu Bu, itu ditaruh di bawah jok motornya. Jadi Oh, dia ini kan petani nih, jadi dia ini petani. Nah sehari-hari itu dia taruh Pornas itu di bawah jok motor. Habis itu di motornya ini ditaruh di sawahnya, dijemur tiap hari. Nah, begitu dia mau pakai, diambil dari jok motornya. Nah, teman-teman sekalian, sebagai informasi buat Anda, bagaimanapun produk kita ini mengandung mikroba, ya kan? Jadi tidak boleh disimpan dalam suhu yang terlalu tinggi atau terlalu dingin, gitu kan? Karena kalau dia kena suhu yang terlalu panas, itu rusak mikrobanya. Yaitu kalau dipakai di tanaman ya sama aja ngasih air gitu. Itu kami pernah temui, Bu, ya. Dan saya yakin teman-teman mungkin banyak yang nggak kepikiran. Ada juga beberapa teman-teman itu yang lupa. Jadi pornasnya itu ditaruh di mobil yang panas, yang kena panas, itu mati semua itu mikroba. Kalau disimpan seperti itu. Nah, itu bisa mengganggu efektivitas pornas juga gitu loh. Ya kan? Nah, itu ada hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita sering alami ya kan. Nah, oke itu kita bisa dari sisi pertanian. Nah, kemudian kalau Buge sendiri gimana Buge? Pengalamannya menghadapi petani ini selama ini gimana? Apakah dari 100% berhasil atau gimana Bu? Boleh cerita sedikit? hmm. Oke, di awal, Hmm. saya sudah sharing-kan ya tentang Pornas, terutama untuk pupuknya ya. Hmm. Jadi Hmm. kebetulan ada beberapa teman yang kelola perkebunan gitu. Jadi Hmm. di awal negatif lah tentang, apa namanya, pupuk organik kayak gitu. Ya Oke. kalau nggak bisa pakai organik gitu, pokoknya Hmm. dengan lantangnya dia berbicara, kalau jadi hasilnya tidak ya. Saya orangnya nggak suka debat ya, kalau jadi kalau udah orangnya seperti itu mending saya next saja gitu. Ya Oke. seperti itu, jadi cukup dengan pengertian. Jadi kalau orang-orang seperti itu tuh, nah kita belakangan aja garap, jadi cukup Hmm. dibuktikan dulu gitu, kayak gitu kan. Ya, ya. Akhirnya, eee, satu persatu akhirnya mulai tersadarkan ya saya masuknya akhirnya mulai dari, teman saya yang punya kebun duren ya, kebetulan teman SMA, ya Hmm. itu Hmm. tanyakan waktu itu sama Pak Jun ya, dia selalu bilang, nggak ngefek kayak gitu. Nah Hmm. itu Hmm. membuat saya agak sedikit, Hmm. ragu lagi dengan, Pornas ini, mohon Ya. maaf ya kan itu Hmm. di Ya. awal, nah gimana sih gitu, ya saya udah follow up terus dan orangnya agak kurang gimana, jadi ya saya Hmm. tinggalkan dulu deh gitu kan. Hmm. Jadi Ya. cukup main dulu nanti ini, untuk Hmm. membuktikan petani-petani Hmm. lain dulu gitu. Nah, Hmm. setelah itu baru teman saya yang kebetulan kita ketemu di kantor desa itu, jadi Hmm. saya lewat bersurat Pak Jun, jadi ke Hmm. desa-desa. Ya, Ya. dan orang-orang yang saya closing-kan itu semuanya saya kenal lewat medsos, Pak Jun. Oh, oke, oke. Luar biasa. Ya, yang di sekitar itu udah bahkan ada, tim saya dulunya ya, saya udah mau demplot nih, saya mau kasih Hmm. gratis produk gitu kan, kebetulan dia punya Hmm. perkebunan jeruk, ya dia Hmm. negatif gitu loh tentang apa namanya, organik gitu, Hmm. ya. Hmm.
Bahkan, WA saya kadang-kadang dikacangin padahal dulu dia aktif banget gitu, Heeh. artinya saya, nelpon saya gitu. Ya sudahlah gitu. Akhirnya saya ulang lagi nih, ya FB saya yang lama kebetulan nggak Mhm. bisa dibuka lagi gitu ya, HP-nya yang dulu rusak, nggak inget, email-nya. Nah, akhirnya saya ulang bikin FB lagi, cari Mhm. teman-teman lagi gitu Mhm. kan. Iya. Nah, di sana karena ya kemana ini ya, fokus kita mengarah ke sana energi tertuju kan seperti itu. Mhm. Mhm. Ya Mhm. jadi ketemulah saya di FB dengan orang-orang positif tentunya ya, di Iya. awal kita kenalan dulu, mereka positif, Mhm. bahkan ketua KTNA juga, ketua Mhm. HPI, jadi Iya. orang-orangnya positif. Jadi Bu Ratu sama Pak Arjun ya tahu persis gitu kan. Bahkan mereka juga kadang-kadang bingung, "Ini kenal di FB juga Bu Ge?" "Iya," gitu saya bilang. "Oh masa?" Gitu. Kan tapi kelihatannya kita udah akrab banget ketika ketemu Iya. itu, baru Oh. pertama kalinya gitu. Ya itu Tapi jadi saya mau tanya gini Bu Ge. Bu Ge tadi bilang kan bikin FB baru kan? Betul kan? oke, iya Nah, kalau betul. bikin FB baru berarti kan Ibu berarti mencari pertemanan baru kan, betul ya? Iya betul, betul. Oke, Saya terus bagaimana Ibu memulai, berhubungan dengan orang-orang itu? Maksud saya, apakah Buge memulai dengan inbox mereka atau gimana? Karena kan nggak mungkin nih, Ibu kan seorang wanita, ya kan? Terus betul. apalagi owner koperasi lagi kan? Nah, karena kalau saya sendiri juga kalau ada yang inbox saya wanita itu saya langsung curiga gitu loh, Bu. Ini kalau Mhm, saya loh ya. Saya nggak iya, tahu kalau Ibu apa yang Ibu lakukan? Boleh cerita nggak? Ini sekaligus tips buat teman-teman yang lain gitu. Silakan, Bu. oke. Ya, jadi, tentunya ketika saya lihat dulu orangnya kayak gimana, kan saya pelajari dulu tuh di postingan-postingannya itu Hmm, ya hmm, sekian persennya jadinya kita tahulah artinya hmm, seperti apanya, kan gitu ya. hmm, Udah, kelihatannya positif ya enggak sih 100% tapi paling tidak sekian persennya kan kita sudah tahu nih dia hmm, bergerak di bidang apa, seperti itu. Jadi hmm, saya inbox nih ya diizin ya jadi Rahajeng gitu ya, kalau dia udah menanggapi ya salam kenal sebelumnya, saya eee, Gegsri gitu. Nah akhirnya iya, ketika beliau welcome juga kan seperti itu, kalau hmm. memang orangnya positif, saya berani nih lanjut, inbox gitu. Tapi Oh, kalau negatif ya sudah langsung saya blokir, untuk apa buang-buang energi kan seperti ini kan. oke, oke, luar biasa ya, oke. Jadi, ketika memang positif dan kita sejalan sama-sama Hmm, mungkin di pertanian gitu, hmm, hmm. ya, baru saya bilang, ya kebetulan nih saya dari komunitas peduli lingkungan gitu, dan salah satu wakil dari PT AWM Starlab untuk cabang Bali, kayak gitu kan. Ya Wes, Bapak bahasanya keren banget. Terus terus. ini inbox-nya ada semua kok, Iya, jadi iya, iya. Oke, oke, jadi, terus? Bapak lagi kelola perkebunan ya? Gitu. Hmm. Dia bilang, "Iya," gitu. Nah, nantinya kita tukeran nomor WA, Oh, gitu. oke, oke. Akhirnya saya teleponin gitu. Jadi sebagian besar itu, kepala-kepala desa. Ya, ya, ya. Tapi ngomong-ngomong kok bisa ya akhirnya berhubungan dengan kepala desa ya, Bu, ya? Di Nggih, FB baru padahal kan, Bu? nggih. Jadi dari satu kepala desa jadi, oh ini teman-temannya, jadi saya Hmm. add lagi kayak gitu. Oke, oke, oke. Baik, teman-teman sekalian ya. Jadi malam ini kita dapat pelajaran berharga sekali dari seorang Bu Gesri ya. Nah, apa pelajaran yang kita bisa dapat teman-teman sekalian? Jangan terpancing dan fokus pada orang negatif ya. Tadi teman-teman dengar sendiri ya. Jadi yang namanya bisnis pemasaran dimanapun Anda berada, itu Anda akan ketemu dengan orang-orang yang negatif. Nah, tapi Betul, apa yang dilakukan oleh Buge? Karena gini Buge, banyak orang yang bergerak di bidang pemasaran, begitu dia ketemu orang negatif, dia itu, aduh sakit hati, dipikirin, bahkan sampai nggak bisa tidur, stres gitu loh, karena ketemu orang negatif gitu kan. Nah, tapi apa yang Buge lakukan, teman-teman dengar sendiri. Apa yang beliau lakukan, beliau akhirnya skip. Ya, jadi beliau tidak pusingkan yang negatif ya. Jadi lebih baik dia fokus sama yang positif-positif saja, ya kan? Nah, itu yang dilakukan oleh seorang Bu Gesri. Artinya dia tidak mikirin orang yang negatif tadi gitu loh, ya kan? Nah, karena nggih, kebanyakan orang mikirin itu, Bu, ya kan? Karena kalau dipikirin memang stres juga mikirin orang negatif kan begitu ya. Nah, betul, kemudian tadi kita dengar sendiri juga seorang Bu Gesri ternyata memulai dengan FB baru, ya mulai fact finding. Ya, fact finding itu beliau mencoba mencari tahu dulu
teman di FB ini kegiatannya apa, bisnisnya apa, kemudian ya aura-auranya gimana, kan kelihatan lah ya kalau di FB itu orang yang positif sama orang negatif itu dari postingannya udah kelihatan gitu kan. Kalau Betul yang banget. negatif-negatif itu kan postingannya agak aneh-aneh biasanya kan. Nah, tapi kalau udah positif ya mulailah Bu Gesri mulai inbox dengan sopan, dengan positif ya kan. Dan teman-teman perhatikan, ini boleh ditiru ya. Tadi Bu Ge mengatakan bahwa perkenalannya teman-teman dengar baik tadi ya. Beliau mengatakan saya dari komunitas peduli lingkungan, luar biasa loh, ya kan. Artinya komunitas yang ya orang begitu dengar nama komunitas peduli lingkungan itu langsung paham lah apa Positif. itu gitu ya, positif lah ya. Ya, jadi Buge tidak langsung mengatakan bahwa beliau dari produk A, dari perusahaan B dan tidak seperti itu, tapi beliau mengatakan dari komunitas peduli lingkungan ya. Dan beliau juga langsung memposisikan dirinya pada posisi tertentu, yaitu sebagai perwakilan daripada AWM Titik. cabang Bali, ya kan? Nah, itu Iya. luar biasa teman-teman sekalian. Kata-kata itu bisa ditiru teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian yang ada dimanapun Anda berada, Anda boleh tiru kata-katanya Buge tadi, ya kan? Ya, Anda bisa bilang perwakilan dari AWM manalah terserah kan, di mana-mana ada AWM kan. Ya, Anda bilang mau perwakilan AWM pusat juga boleh, enggak masalah. Ya kan? Wow. Itu saya apa adanya kan Pak Jun ya. Ya, betul. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang Buge Sri, teman-teman sekalian ya. Dan akhirnya dari situ pelan-pelan ya buktinya jadi Ruby sekarang kan. Hanya dari gara-gara pertemanan lewat FB saja gitu ya, luar biasa. Oke, selanjutnya Bu Ge, kira-kira ada pengalaman apa lagi Bu Ge dalam mengembangkan bisnis AWM? Ya, jadi tentunya dalam berproses ya tidak semudah ya apa yang kita pikirkan gitu, tidak Ya. semudah balikkan telapak tangan gitu. Hmm. Ya tentunya ada positif, ada juga yang negatif. Jadi ada yang di awal mungkin bahkan dari orang-orang terdekat gitu meragukan, mencemooh gitu kan. Ya. Di awal bahkan apa itu bisnis, saya dengar dari telinga saya sendiri partner saya di bisnis sebelah pernah bilang, "Apa itu bisnis pupuk nggak jelas," katanya gitu kan. Ya. Saya tersenyum saja, saya nggak mau debat karena saya orangnya memang nggak suka ini ya, jadi debat untuk Ya. energi gitu. Jadi cukup dengan pembuktian saja gitu sih. Nah, Hmm. seperti itu ya. Makanya saya berproses saja. Justru cemoohan, ya hinaan itu kita Ya. jadi vitamin teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah join di bisnis ini, gaspol saja, nggak perlu ragu-ragu Hmm. ya. Jadi bukan untuk apa kita berjuang di bisnis ini, tentunya untuk siapa gitu, untuk orang-orang yang kita cintai ya. Buat Oke. apa kita dengarkan omongan Ya. mereka yang negatif gitu. Hmm. Mereka pencuri-pencuri impian gitu kan. Ah. Jadi makanya fokus saja untuk garis finish. Jadi sudah jelas garis finish di bisnis ini karena PT Hmm. AWM ini merupakan Hmm. kendaraan yang tepat mungkin bagi kita untuk Ya. mencapai impian-impian kita gitu. Ya, oke. Teman-teman sekalian, tepat sekali kata Bu Gesret tadi ya, bahwa di AWM ini Anda mau jalan cepat atau lambat, Anda pasti nyampe. Karena kami kebetulan punya program, program kami itu sebenarnya nggak panjang-panjang, hanya 6 bulan saja kalau Anda kerjakan duplikasi ya dengan serius, itu Anda jadi yang namanya Black Diamond. Dan ngomong-ngomong kalau sudah Black Diamond itu semua reward sudah di tangan Anda, teman-teman sekalian ya. Dan income dipastikan udah minimal 100 juta tiap bulan udah pasti masuk itu kalau sudah mencapai yang namanya Black Diamond. Dan itu passive income. Ya, dan dari produk pertanian dan kesehatan. Ya, jadi mungkin sekali di luar sana itu banyak orang yang berpikir bisnis pertanian pupuk itu bisnis yang ecek-ecek gitu kan karena hubungannya dengan petani. Tapi yang perlu teman-teman ketahui ya bahwa satu-satunya bisnis jaringan yang hari ini ya kan itu masih bertahan dan punya omset stabil itu hanya yang di bidang pertanian. Ya, karena terus terang kami kan sering kumpul nih ya di apa namanya? Di pusat teman-teman APLI, teman-teman AP2LI. Itu teman-teman bisnis jaringan yang produknya itu produk suplemen lah, produk alat kesehatan dan sebagainya itu pada pusing karena omsetnya drop. Tapi kalau bergerak di bidang pertanian itu tetap stabil teman-teman sekalian. Omsetnya tetap stabil. Ya kan itu luar biasanya. Ya jadi karena repeat ordernya itu luar biasa kencang teman-teman sekalian. Ya karena sekali seorang petani cocok dengan sebuah produk, maka dia akan terus, ya kan? Karena pupuk bagi petani itu sangat penting, teman-teman sekalian. Lebih penting daripada makanan, karena mereka harus punya pupuk, ya kan? Dan omset pupuk di Indonesia ini besar sekali.
Ya, jadi kalau teman-teman melihat potensi bisnisnya itu sangat luar biasa besar, ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita selesaikan nanti sharing kita dengan Bu Gesri, terakhir nanti saya ingin tahu Bu Gesri ini termotivasi itu karena apa sih? Saya ingin tahu nanti impiannya Bu Gesri itu apa sih yang belum ingin diraih di AWM gitu ya. Nanti kita akan dengar sama-sama, tentu saja setelah tanya jawab ya. Jadi, oke, teman-teman sekalian, saya kasih kesempatan buat Anda ya untuk bertanya langsung kepada Bu Gesri. Silahkan, atau kepada saya juga boleh bertanya mengenai apa saja ya. Boleh kalau Anda mau buka mikrofonnya silakan saya buka mikrofonnya, atau kalau Anda mau chat juga boleh di chat kalau misalnya malu untuk berbicara. Silakan teman-teman sekalian kalau yang mau bertanya kepada Bu Gesri. Silakan ya. Oke. Jadi sebagai informasi buat teman-teman sekalian, AWM Vagansa ini rutin dilakukan setiap Jumat malam ya. Anda silakan bisa manfaatkan untuk sharing bersama dengan para peraih reward di AWM Star Life di Jumat malam ya. Oke, dan pastikan Anda para peraih Ruby Above siap-siap untuk diwawancara juga di acara AWM Vagansa ya. Silakan teman-teman. Ya, ada yang mau bertanya? Dibuka mikrofonnya. Pak Izin Surasa. siap. Siap. Komandan. Selamat malam semuanya. Salam sukses dari Arema. Siap. Izin Mister mau tanya ke Bu Gesri aja. Ya. Bu Gesri, selamat malam. Kenalkan saya Pak Surasa dari Kota Malang. Mau nanya Bu Gek itu kan seorang anggota koperasi ya. Itu bagaimana pengembangan sendiri di intern koperasi itu sendiri, bagaimana respon teman-teman koperasi dan lain sebagainya, termasuk nanti adakah di situ orang-orang yang koperasi yang sudah masuk kemudian mampu mengembangkan ke yang lain? Karena rata-rata koperasi yang ada di sini itu semuanya vakum, dikasih informasi gitu ya seperti yang disampaikan Bu Gek tadi itu, menolak dan apaan itu seperti itu. Nah, maunya itu konvensional, proses seperti gerakan organik ini kan banyak yang tidak mau. Bagaimana menurut Bu Gek yang di Bali sana, dan bagaimana kira-kira untuk kita sampaikan kepada teman-teman pengembangannya yang lain itu seperti apa? Oke, ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Jadi izin sharing aja ya, seperti itu ya. Sebenarnya saya juga masih banyak belajar ya. Jadi kita sharing aja malam hari ini. Kalau untuk teman-teman saya di koperasi sama sekali satu pun nggak ada yang join Bapak. Gitu. Jadi bahkan di bisnis-bisnis jaringan sebelumnya ada yang di network insurance aja ada yang join gitu. Pertengahan jalan mereka mundur lagi gitu karena ya nggak kuat proses mungkin atau apa gitu kan, mereka pengen hasilnya saja tapi tidak mau berproses, kan sebagian besar orang seperti itu Pak ya. Itu kalau untuk di koperasi sih belum masuk Pak gitu. Jadi saya fokus aja siapa yang mau gitu, siapa yang butuh, itu aja kita sharingkan, intinya kita terus berbagi gitu aja. Pasti akan menemukan orang-orang yang tepat gitu. Ya, jadi di koperasi itu sendiri hanya bukan ada yang masuk di AWM ini. Iya, betul. Karena koperasi saya izinnya kan hanya simpan pinjam, Pak. Bukan serba usaha. Oh ya, siap. Ya, terima kasih informasinya, Bu Gek. Ternyata sama di mana-mana. Terima kasih. Intinya kita jangan habiskan energi untuk yang tidak mau gitu. Kita fokus saja, pasti semesta merespon dan akan menemukan orang-orang yang tepat. Kita pasti akan menemukan itu, Pak. Gitu. Siap, laksanakan. Siap. Ya. Oke, terima kasih Bu Ge ya, Pak Surasa ya. Semoga menjawab gitu ya. Ya, memang betul Pak Surasa ya, Komandan Surasa. Beliau ini Babinsa TNI AD, teman-teman sekalian ya, yang belum kenal gitu ya. Jadi memang di mana-mana orang terdekat itu lebih susah dibandingkan orang yang jauh ya. Karena orang terdekat itu biasanya nunggu bukti dulu kan gitu kan. Nah, jadi selama kita belum membuktikan sesuatu, orang-orang terdekat itu pasti masih ngenyek gitu ya. Belum apa namanya menyetujui atau mengikuti apa yang kita lakukan karena kita belum membuktikan apa-apa. Nah, jadi oleh sebab itulah makanya mari kita buktikan sama-sama teman-teman sekalian ya, karena memang orang-orang terdekat itulah yang paling menunggu bukti yang teman-teman perlu perbuat gitu ya. Nah, contoh nih kalau misalnya nanti
tiba-tiba Pak Surasa tiba-tiba jalan-jalan ke luar negeri atau tiba-tiba nanti bawa mobil Pajero ya. Nah, itu nanti teman-temannya nggak usah diajak Pak, nanti ikut sendiri dia Pak. Itu udah otomatis Pak, taruhan deh. Ya kan, dia akan tanya, Pak Surasa gimana caranya dapat Pajero? Pasti begitu Pak. Nah, kalau belum Pak. Nah, tapi kalau udah dapat, waduh, udah pasti otomatis. Nah. Itu dengan sendirinya datang itu Pak. Ya kan? Ya, seperti kata pepatah, selama kita belum sukses, kita ngomong itu kayak kentut Pak, didengar sama mereka kan. Tapi kalau kita sudah sukses Pak, kita baru bersiul aja belum ngomong, waduh udah datang semua. Semua bilang saudara kan gitu. Gitulah ya. Oke, baik. Ada lagi teman-teman sekalian? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya kepada Bu Gesri? Oke. Saya rasa tidak ada ya. Jadi kita lanjut ya kan. Nah, ini ada pertanyaan ini Bu Gesri mengenai bagaimana aplikasi pupuk Pornas untuk alpukat dari awal sampai akhir ya. Bu Gesri ada pengalaman nggak mengenai ini? Saya sih belum, saya dari awal sampai akhir karena saya baru mengerjakan bisnis ini kan begitu Pak ya. Yang tahu sih kalau untuk alpukatnya sudah sudah besar gitu. Jadi tentunya di awal kita pakai treatment soil-nya dulu, cukup dengan dikocor ya di bawah seperti itu. Ya kan ada ininya ya, cara pemakaiannya juga satu itu untuk 100 liter air gitu ya. Jadi satu pohon itu mungkin sekitar 2 liter lah, kurang lebih pohonnya udah besar gitu. Dan untuk pengaplikasian pupuknya karena udah besar ya kita sarankan di mix antara yang vegetatif dan generatif gitu. Oke, luar biasa ya. Bu Ge, Gitu. ternyata pengetahuannya sebenarnya udah dalam teman-teman sekalian. Udah bisa menjawab seperti itu, pengetahuan beliau udah dalam. Jadi saya sekaligus lengkapi jawabannya Bu Ge tadi kepada penanya nih ya. Nah, namanya siapa ini? Mohon maaf saya nggak bisa baca, namanya angka semua soalnya. Jadi alpukat itu tergantung Pak atau Ibu yang bertanya ya. Jadi alpukat itu ada yang alpukat belum berbuah kan, dan ada yang sudah pernah berbuah. Artinya kalau sudah pernah berbuah itu berarti sudah memasuki masa pembuahan. Ya kan, nah itu dibedakan antara belum berbuah dan sudah berbuah ya. Nah, tapi yang jelas adalah pertama kali disarankan memang menggunakan Pornas Soil. Jadi sebagai informasi, Pornas itu ada 3 produk. Ada Pornas Soil Treatment untuk pembenahan tanah, ada Pornas cair vegetatif, dan Pornas serbuk untuk generatif ya. Nah, jadi Pornas Soil itu untuk membenahi tanah Pak atau Ibu, ya kan. Nah, dan dosisnya tadi Bu Ge udah ceritakan. 1 kilogram Pornas Soil itu dicampur dengan 100 liter air. Nah, itu per pohon alpukat tuh dikocor di bawahnya, di bagian bawah batangnya. Itu kurang lebih 1 sampai 2 liter. Jadi kalau 1 kilogram dicampur 100 liter air berarti bisa 100 pohon kurang lebih. Ya, 100 pohon ya. Kalau mau dibuat 2 liter berarti kan 50 pohon. Ya boleh 1 sampai 2 liter. Nah, kalau untuk Pornas Soil Treatment itu cukup diberikan sekali saja. Ya, sekali saja untuk selama sekitar 4 sampai 6 bulan sekali saja untuk Pornas Soil ya. Nah, kalau mau ditanam, nah ini berarti alpukatnya mau ditanam. Kalau mau ditanam itu artinya setelah diberikan soil itu di tanahnya berarti Pak. Di tanahnya disebar. Ya, jadi 1 kilogram campur 100 liter air itu kira-kira untuk 1000 meter itu disebar sekali aja. Itu nanti diulangi setiap 6 bulan sekali kalau Pornas Soil untuk alpukat ya. Nah, kemudian itu 1 minggu sebelum tanam bibit dilakukan pemberian Pornas Soil. Nah, begitu tanam bibit, nah itu baru diberikan yang namanya Pornas yang cair yang warna kuning. Ya, itu 1 saset dicampur 1 tangki, disemprotkan kurang lebih 1 tangki itu sekitar 1000 meter persegi. Ya. Nah, nanti kalau udah mulai pohonnya agak besar-besar berarti disemprot per pohon per liter aja, per pohon. Ya. Nah, memang untuk awal-awal Pak atau Ibu ya, disarankan 10 hari sekali disemprot. Ya, 10 hari sekali selama 2 bulan pertama ya untuk alpukat nih ya. 2 bulan pertama itu 10 hari sekali. Nah, setelah lewat 2 bulan, nah itu baru berikan cukup sebulan sekali aja. Ya, dengan dosis yang sama sebulan sekali. Karena alpukat ini kan jangka panjang. Jadi nggak mungkin Bapak atau Ibu memberikannya terus selama bertahun-tahun 10 hari sekali kan nggak mungkin. Ya, jadi nanti bisa diperpanjang dosis 1 bulan sekali atau bahkan bisa dibuat 2 bulan sekali dengan dosis yang lebih diatur polanya ya. Nah, itu karena masih baru nanam jadi pakai yang kuning aja dulu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai muncul tunas, nah itu baru
diberikan yang namanya yang warna merah. Sorry kok merah, warna putih. Yang warna putih itu untuk masa generatif, ya. Nah, itu nanti diberikan setelah mulai muncul tunas untuk perangsang bunganya. Itu kalau sudah muncul tunas pertama baru dikasih yang warna putih, yang serbuk ya, pornas yang serbuk untuk merangsang buahnya nanti. Nah, itu prosesnya. Dan itu terus diberikan 10 hari sekali. Ya, sampai nanti keluar buah. Ya, gitu ya Pak Bu, semoga menjawab. Tapi kalau kurang jelas bisa tanya pengundangnya ya, atau leadernya siapa ya. Oke, baik. Ada lagi teman-teman sekalian yang mau bertanya kepada Bu Ge? Cukup ya? Baik, Bu Ge. Terakhir nih Bu Ge ya, sesi terakhir. Ngomong-ngomong, sebenarnya Bu Ge ini motivasinya apa sih Bu Ge? Kenapa Bu Ge pingin sekali untuk sukses di AWM Star Life? Apa yang memotivasi Ibu? Oke, jadi di awal tentunya saya ingin sekali menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya, khususnya untuk para petani karena saya anak seorang petani ya kayak gitu. Ya. Karena saya dulu sering juga mendengar keluhan dari bapak saya kayak gitu kan. Ya, jadi karena beliau ketika beli pupuk ya jadi harga pupuk terus meningkat gitu. Sedangkan ketika panen ya itu tidak sebanding dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ingin juga dengan Pak Jun dan teman-teman yang lain itu ya kita gerakan Gornas ini ya. Jadi untuk menyuburkan Ibu Pertiwi kita gitu. Jadi ketika ibu kita sehat, tentunya anak-anaknya juga sehat kan seperti itu. Oke, mantap, mantap, mantap. Itu impian yang luar biasa secara umum ya. Nah, kalau boleh tahu impian keluarga Anda nggak Bu yang ingin dikejar Bu? Pastinya Pak Jun gitu ya. Jadi pasti ya tentunya saya menginginkan time freedom dan financial freedom gitu. Jadi ya, sudah cukup lelah juga walaupun saat ini ya saya artinya tidak sebagai karyawan saja gitu ya, artinya sudah join, artinya buka koperasi dan lain sebagainya. Kan juga jadi waktu yang memacu gitu ya, jadi jam sekian juga harus ngantor gitu kan. Jadi kalau akhir bulan itu izin, jadi saya nggak bisa, jadi teman-teman saya nggak bisa gajian kalau saya izin akhir bulan kayak gitu kan. Ya itu tentunya saya pengen time freedom ke depannya gitu, memberikan waktu yang lebih kualitas untuk keluarga, khususnya anak-anak gitu, seperti itu. Dan memberikan yang terbaik tentunya untuk anak-anak gitu. Oke, luar biasa teman-teman sekalian ya. Bu Gesri ingin memiliki time freedom ya, bebas waktu dan bebas finansial ya. Memang itu adalah hal yang memang tidak bisa kita dapatkan secara bersamaan teman-teman sekalian. Kalau kita bekerja di pekerjaan konvensional, ya jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa di pekerjaan konvensional itu Anda nggak bisa dapat dua-duanya sekaligus. Artinya Anda tidak bisa punya uang banyak, tapi di saat yang sama Anda itu waktunya banyak, itu nggak mungkin. Ya kan, Anda boleh carilah di muka bumi ini dengan pekerjaan konvensional itu nggak ada itu. Yang namanya bebas waktu, bebas finansial bersamaan tuh nggak ada. Ya, karena biasanya nih kalau di pekerjaan konvensional makin tinggi jabatan, ya makin tinggi posisi kita, bisnis kita makin besar, biasanya waktunya juga makin sibuk, ya kan. Jadi akhirnya makin tidak punya waktu, ya kan. Nah, tapi di AWM ini bisa teman-teman sekalian, ya. Karena apa? Karena Anda membentuk jaringan pelanggan. Anda bisa bayangkan aja yang namanya Black Diamond. Ya, sebagai informasi buat teman-teman sekalian, kalau Anda capai yang namanya Black Diamond, itu total reward itu sekitar 2M ya. Teman-teman udah di tangan tuh 2M itu dalam 6 bulan program. Nah, Black Diamond itu kurang lebih punya jaringan pelanggan itu sekitar 15.000 orang. Ya, nah kita anggap aja 15.000 tuh nggak semua repeat order. 10% aja repeat order. Ya sekitar 1.500 orang repeat order. Dan produk pupuk itu sangat memungkinkan untuk repeat order seperti itu. Kenapa? Karena dibutuhkan soalnya, ya kan? Nah, itu income Anda tidak kurang dari 100 juta itu teman-teman sekalian. Kalau Anda sudah punya sekitar 1.500 orang repeat order itu nggak kurang dari 100 juta setiap bulan. Itu income Anda di AWM Star Life. Dan itu passive income ngomong-ngomong. Ya, Anda nggak perlu kerjakan lagi, income-nya datang terus. Jadi Anda tidur pun dibayar gitu loh. Nah, itu luar biasanya sistem bis kita di AWM ya. Jadi artinya kalau Anda sudah cukup dengan 100 juta sebulan, ya cukup lah di Indonesia ini 100 juta sebulan passive income itu cukup teman-teman sekalian ya.
Ya, tapi namanya manusia ya biasanya kalau sudah 100 juta ya pingin 1 miliar. Makanya banyak yang korupsi. Ya, karena udah 100 juta pingin 1 miliar. Udah 1 miliar pingin 2 miliar. Nah, begitulah yang terjadi kan. Makanya banyak korupsi. Ya, nah itu luar biasa di AWM teman-teman sekalian ya. Dan yang jelas kita mencari sama-sama kebebasan waktu, kebebasan finansial diiringi dengan visi besar, yaitu gerakan nasional ya. Nah, itu luar biasanya. Jadi kita itu cari duit tapi duitnya itu berkah. Makanya kenapa Bu Gesri bilang tadi mencari keberkahan, saluran berkat untuk orang lain. Jadi kita cari duit tapi membawa saluran berkat buat banyak orang. Ya kan? Karena cari uang itu gampang, banyak sekali cara cari uang. Ya, tapi yang bisa cari uang dan menjadi saluran berkat itu yang tidak banyak gitu loh. Ya kan, banyak orang cari uang tapi duitnya ya sumbernya nggak tahu lah dari mana gitu kan, karena banyak cara cari duit tapi yang jadi saluran berkat itu tidak banyak. Nah, AWM Star Life ini salah satu caranya teman-teman sekalian ya, makanya Anda nanti boleh mempertimbangkan AWM Star Life ini sebagai salah satu jalan Anda untuk meraih impian Anda. Ya, dan kalau misalnya Anda sudah join tapi belum serius, nah Anda coba temukan ya apa sih yang jadi keinginan Anda seperti Bu Gesri tadi ya. Oke, baik, saya rasa udah cukup Bu Gesri. Terima kasih banyak waktunya malam hari ini ya, luar biasa. Malam-malam ya di Bali udah jam 10 ya. Salam buat keluarga semua ya. Jadi semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat banyak orang di Indonesia. Dan jadi bersyukur sekali nih pada malam hari ini ya saya dikasih kesempatan ya bertemu di ruang Zoom ini dengan orang-orang yang luar biasa. Jadi pesan bagi teman-teman nih yang sudah bergabung, sudah berada di PT AWM ini ya, yang belum mengerjakan bisnisnya ya, segera kerjakan, jangan toleh kiri kanan lagi, apalagi saat ini banyak sekali PT-PT yang meniru PT AWM ini, yang meniru Pornas, bergerak di bidang pupuk organik juga katanya bagus gitu ya, bahkan saya sendiri ditinggalkan oleh upline saya ke bisnis lain nih, yang sama juga bisnis pupuk gitu kan, gitu. Ya, jadi fokus juga, jadi intinya tetap fokus. Yang jelas ya kita sudah pelajari bahwa Pornas ini sudah sangat luar biasa ya, apalagi sudah ada sekian ribuan seperti itu. Ya tetap fokus, intinya kita fokus ke garis finish. Gitu. Oke, mantap, luar biasa ya. Oke, Bu Gesri, luar biasa teman-teman sekalian ya. Pastikan Anda menjadi Ruby, dan Bu Gesri, ini acara ini direkam dan nanti akan ditayangkan di YouTube channel AWM Star Life. Artinya video ini akan ditayangkan selamanya, bahkan ketika nanti kita semua udah nggak ada lagi, dia akan tetap ada, ya kan? Nah, satu saat nanti anak-anak ibu atau bahkan cucu ibu akan nonton video ini. Ya, pastikan saat itu ibu sudah meninggalkan warisan terbaik buat mereka, dan mereka bangga lihat video ini, ya kan? Oke, baik teman-teman sekalian, sukses semua, selamat malam, ya kita jumpa lagi pada Zoom berikutnya ya. Terima kasih Bu Gesri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Santi, salam sejahtera semuanya, bye-bye. Ya, terima kasih Go Black semuanya. Diamond, thank you. Luar biasa Bu Ge. Gaspol. Mantap, semangat. Gaspol. Ya, terima kasih Pak Arjun, ya Bu Ratu, Bu Rama.